apa kabar para mantan tim sukses gubernur, bupati, dan wali kota, ataupun mantan tim sukses anggota DPR? Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan bagaimana? Apakah ada yang sudah sukses? Kalau sudah sukses, alhamdulillah. Tetapi bagi yang belum sukses, kami hanya ingatkan bahwa jangan berkecil hati, apalagi patah hati. Ingat, semuanya ini hanya tentang kepentingan politik. Terlebih lagi jangan sampai sakit hati. Karena kalau sudah sakit hati, akan terkontaminasi dengan berbagai penyakit. Darah tinggi, kolesterol, dan akan sangat parah kalau sudah stroke. Sebab kalau sudah stroke, akan sangat dekat dengan keok. Baiklah sahabat M2TV, kembali kami akan mengulas berita-berita yang lagi viral di media sosial, baik di dalam negara Republik Indonesia dan terkhusus di Provinsi Kepulauan Riau. Dan kali ini kami akan mengulas tentang korupsi lagi. Provinsi Kepulauan Riau masih rawan korupsi. Korupsi dan korupsi lagi. Seakan tidak ada habis-habisnya dan tidak ada kapok-kapoknya. Sangat ironis yang baru saja terjadi. Seorang kakek yang kira-kira sudah berusia hampir 60 tahun bersama rekannya melakukan korupsi dana hibah bantuan pembauran masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nilainya pun tidak seberapa, tapi sangat disayangkan. Di hari-hari tuanya, orang-orang ini harus menikmati hidupnya dalam penjara. Dan bukan saja terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas, ada juga terjadi di Kabupaten Bintan. Akhir tahun 2021, Bupati Bintan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus cukai rokok dengan total nilai kerugian negara 429 miliar. Masih ada juga di Kabupaten Bintan. Sesuai dengan kutipan liputan Bintan.co.id, Kejari Bintan segera tetapkan tersangka korupsi pembebasan lahan TPA dengan kerugian yang ditaksir sebesar 2,4 miliar. Inilah fakta dan kenyataan bahwa praktek-praktek korupsi di Provinsi Kepulauan Riau seakan tidak ada habis-habisnya. Dari Tanjung Pinang, liputan JPNN.com 19 Agustus 2021, terbukti korupsi BPHTB ASN di Tanjung Pinang divonis 8 tahun penjara dengan potensi kerugian negara 3,03 miliar rupiah. Masih dari kota Tanjung Pinang, kutipan berita VOI 6 Januari 2022, Wali Kota Tanjung Pinang kembalikan uang negara 2,3 miliar. Pengembalian uang ini berhubungan dengan kutipan Pos Kota 15 Oktober 2021. Diduga korupsi, Wali Kota Tanjung Pinang dilaporkan ke Kejati. Kepri, laporan itu dilakukan oleh Jaringan Pengawasan Kebijakan Pemerintah Kota Tanjung Pinang, yang pada saat laporan itu dilakukan dihadiri langsung oleh Ketua JPKP Tanjung Pinang, Adia Pratama bersama rekannya. Bahwa memang dalam beberapa kasus atau laporan tindak pidana korupsi yang sudah ditangani oleh penyidik Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK, setelah penyidik mengetahui nilai kerugian negara yang ditimbulkan terhadap laporan itu, dan ketika pihak penyidik melakukan konfirmasi kepada terlapor, dan dengan senang hati terlapor kooperatif menceritakan semua kejadian sejelas-jelasnya,
lalu dia bersedia mengembalikan uang negara itu, maka berhentilah beberapa kasus itu. Walaupun di dalam sistem hukum pidana kita ada istilah pengembalian nilai kerugian negara tidak menggugurkan perbuatan pidana, tetapi kenyataannya seperti itu. Dan memang ada salah satu asas hukum kita adalah Grand Staff Sonderskuld, atau tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Artinya mungkin saja seorang penerima sejumlah uang tersebut tidak mengerti ketentuan peraturan tentang penggunaan uang itu. Yang pertama. Dan yang kedua, mungkin saja dia bukan merupakan pelaku utama. Dan semuanya akan tergantung kepada sudut pandang penilaian penyidik, karena ini merupakan hak subjektivitas penyidik dalam menentukan keputusan terhadap penyidikan yang telah dikembangkan dia sendiri. Dari Kota Batam, kutipan Kompas.com 03 Januari 2022. Pakai dana bansos liburan ke Malaysia, ex kepala SMA di Batam jadi tersangka. Mantap juga Pak Kepsek. Ini namanya Kepsek nakal. Kasihan di masa-masa pensiun harus mendekam dalam penjara. Aduh. Tidak tanggung-tanggung nilai kerugian negara 800 juta rupiah. Dan perkara seperti ini namanya menyengsarakan diri sendiri. Untung tidak seberapa, keluarga malu. Di masa hari tua semestinya kumpul dengan keluarga, malah harus dihabiskan di dalam penjara. Ini yang kita jaga untuk kepala-kepala sekolah dimanapun berada, dari kepala sekolah SD, SMP, SMA, semuanya. Mari kita jaga harkat dan martabat seorang guru untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini. Dari Kabupaten Karimun ke Jari Karimun baru memulai melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana khusus perjalanan dinas dan makan minum rapat dan lain di Badan Perencanaan Analisa dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karimun. Sudah beberapa pejabat pengguna anggaran diminta keterangan, dan kita sangat percaya Kejari Karimun akan profesional untuk menuntaskan perkara ini. Ada pesan moral yang perlu kami sampaikan kepada pejabat pemerintah daerah di jajaran pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, pegawai, anggota DPRD di seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jangan besar kepala dengan jabatan yang diberikan. Jangan takabur dengan kewenangan yang sedang digenggam. Jangan sombong dengan kedudukan. Bangga dengan pencapaian itu manusiawi, tetapi tidak membuat Anda merasa hebat dan merasa bisa melakukan segalanya, atau Anda akan bertepuk dada. Ingat, ketika Anda masih dibiayai oleh negara, Anda masih menikmati uang negara, maka sesungguhnya Anda sedang dibayar untuk melakukan sesuatu yang terbaik kepada rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi. Anda dibayar oleh rakyat untuk menjalankan perintah, sehingga sepantasnya Anda menjadi pelayan rakyat. Begitupun anggota DPRD. Anda dipilih oleh rakyat, digaji oleh uang rakyat untuk memperjuangkan nasib rakyat. Ketika pemerintah daerah dan DPRD mengkhianati rakyat, maka tempat mengadu rakyat kepada kejaksaan, kepolisian, KPK, atau lembaga yudikatif sebagai pilar kebangsaan ketiga yang merupakan tempat bersandarnya rakyat untuk mengadu. Inilah kondisi real dalam strata kehidupan berbangsa dan bernegara. Ingat, di mata hukum tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, tidak ada yang kekal. Cerita kuat jika saja Tommy Soeharto itu kuat, mengapa dia harus dipenjara? Apalagi kita para pejabat di daerah. Pandai-pandai Anda menyimpan bangkai
satu saat akan tertiup juga. Pandai-pandai tupai melompat, satu saat akan jatuh juga. Kunci mendapatkan kebahagiaan cukup dengan bersyukur atas apa yang dimiliki. Sekian dan terima kasih.